Lorenzo Agostini, born in Tunisia, affiliated to the Ohio State University in the United States of America. Ya, penghargaan Nobel, penghargaan internasional tahunan yang diberikan untuk prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk fisika, kimia, kedokteran, sastra, perdamaian, dan belakangan juga ada ilmu ekonomi. Siapa dalam dibalik penghargaan Nobel? Alfred Nobel. Alfred Nobel lahir pada 21 Oktober 1883 di Stockholm, Swedia. Nobel adalah putra keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya yang bernama Immanuel Nobel dan ibunya. Ayahnya adalah seorang penemu dan insinyur asal Swedia yang membangun jembatan, bangunan, dan melakukan percobaan peledakan batu. Nobel rentan terhadap penyakit saat masih kecil. Tetapi, ia menikmati hubungan dekat dengan ibunya dan menunjukkan kemampuan intelektualnya yang tinggi sejak usia dini. Ia tertarik pada bahan peledak dan ia mempelajari dasar-dasar teknik dari ayahnya. Pada tahun 1842, ayahnya Nobel gagal dalam bisnisnya di Swedia dan dia beserta keluarganya memutuskan untuk pindah ke Petersburg di Rusia. Usaha ayahnya berkembang pesat sebagai produsen ranjau peledak dan peralatan mesin. Di sanalah ayahnya mengirim guru privat untuk Nobel agar anaknya bisa menjadi sepertinya. Pada usia 16 tahun, Nobel sudah bisa menguasai 5 bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Swedia. Setelah menguasai 5 bahasa serta kimia, pada tahun 1850, ia memutuskan untuk meninggalkan Rusia dan kemudian menghabiskan waktu di Amerika Serikat bekerja di bawah arahan John Ericsson. John Ericsson adalah seorang insinyur dan penemu asal Swedia yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang teknik mesin. Sekembalinya ke Petersburg, pada tahun 1852, Nobel bekerja di pabrik milik ayahnya yang membuat peralatan militer selama Perang Crimea. Setelah perang berakhir, pada tahun 1856, perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk beralih ke produksi mesin kapal uap pada masa damai dan bangkrut. Pada tahun 1859, Nobel dan orang tuanya kembali ke Swedia, sementara saudara-saudaranya, Robert dan Ludwig, tetap tinggal di Rusia untuk menyelamatkan sisa-sisa bisnis keluarga. Setelah tahu bisnis ayahnya bangkrut, Nobel segera mulai bereksperimen dengan bahan peledak di laboratorium kecil di tanah milik ayahnya. Pada saat itu, satu-satunya bahan peledak yang dapat diandalkan untuk digunakan di tambang adalah bubuk hitam, sejenis bubuk mesiu, senyawa cair yang baru ditemukan, yaitu nitrogliserin. Jadi, nitrogliserin adalah bahan peledak yang jauh lebih kuat tetapi sangat tidak stabil sehingga tidak dapat ditangani dengan tingkat keamanan apapun. Meskipun demikian, Nobel pada tahun 1862 tetap membangun sebuah pabrik kecil untuk memproduksi nitrogliserin, dan pada saat yang sama ia melakukan penelitian dengan harapan menemukan cara yang aman untuk mengendalikan ledakan bahan peledak tersebut. Pada tahun 1863, ia menemukan detonator praktis yang terdiri dari sumbat kayu yang dimasukkan ke dalam muatan nitrogliserin yang lebih besar yang disimpan dalam wadah logam. Ledakan muatan kecil bubuk hitam dari sumbat tersebut berfungsi untuk meledakkan muatan nitrogliserin cair yang jauh lebih kuat. Detonator ini menandai dimulainya reputasi Nobel sebagai seorang penemu serta kekayaan yang akan diperolehnya sebagai pembuat bahan peledak. Pada tahun 1865, Nobel menemukan detonator yang jauh lebih baik yang disebut tutup peledakan. Terdiri dari tutup logam kecil berisi muatan merkuri fulminat yang dapat meledak dengan kejutan atau panas sedang. Penemuan tutup peledakan menandai dimulai penggunaan bahan peledak tinggi pada masa modern. Namun, nitrogliserin sendiri tetap sulit diangkut dan sangat berbahaya untuk ditangani. Bahkan, pabrik nitrogliserin milik Nobel meledak pada tahun 1864, menewaskan adik laki-lakinya, Emil, dan beberapa orang lainnya. Tak gentar oleh kecelakaan tragis itu, Nobel membangun lagi beberapa pabrik untuk memproduksi nitrogliserin yang akan digunakan bersama tutup peledaknya. Ya, dinamit, bahan peledak yang terbuat dari nitrogliserin, bahan penyerapnya, dan bahan penstabil. Pada tahun 1867, Alfred Nobel menemukan dinamit secara kebetulan. Ia menemukan bahwa nitrogliserin diserap hingga kering oleh Kieseger.
tanah silika berpori dan campuran yang dihasilkan jauh lebih aman dan lebih mudah ditangani daripada nitrogliserin saja. Nobel menamai produk barunya itu dinamit, dari bahasa Yunani dinamis yang berarti tenaga. Dinamit mengkukuhkan ketenaran Nobel di seluruh dunia dan segera digunakan untuk meledakkan terowongan, memotong kanal, dan membangun rel kereta api dan jalan raya. Pada tahun 1870-an sampai 1880-an, Nobel membangun jaringan pabrik di seluruh Eropa untuk memproduksi dinamit, dan ia membentuk jaringan korporasi untuk memproduksi dan memasarkan bahan peledaknya. Ia juga terus bereksperimen untuk mencari bahan peledak yang lebih baik, dan pada tahun 1875, ia menemukan bentuk dinamit yang lebih kuat, yaitu peledakan gelatin, yang dipatenkannya pada tahun berikutnya. Lagi-lagi secara kebetulan, ia menemukan bahwa mencampur larutan nitrogliserin dengan zat halus yang dikenal sebagai nitroselulosa menghasilkan bahan plastik yang kuat, yang memiliki ketahanan air yang tinggi dan daya ledak yang lebih besar daripada dinamit biasa. Pada tahun 1887, Nobel memperkenalkan balistit, salah satu bubuk nitrogliserin tanpa asap pertama, dan ternyata setelah dinyalakan, dinamit akan terbakar sangat cepat dan menghasilkan banyak gas panas. Tujuan Nobel menciptakan dinamit untuk mempercepat pembangunan jalan, terowongan, kanal, dan proyek konstruksi lainnya. Ternyata banyak yang salah menggunakan dinamit, bukan untuk pekerjaan yang bersifat komersial, melainkan untuk perang. Dinamit juga digunakan dalam Perang Spanyol-Amerika 1898. Dinamit menjadi populer dalam perang karena beberapa alasan yang terkait dengan daya ledak. Karena Nobel menambahkan zat penyerap seperti tanah di atom untuk menstabilkan nitrogliserin. Stabilitas ini membuat dinamit mudah dibawa ke medan perang tanpa risiko tinggi. Dinamit menjadi pilihan favorit untuk menghancurkan struktur bangunan, jembatan, dan benteng musuh, sehingga dapat memperlambat atau menghentikan penggerakan musuh. Penyesalan Nobel semakin mendalam ketika pada tahun 1888 kakaknya Ludwig meninggal dunia di Prancis. Setelah ia menyadari ternyata banyak yang menyalahgunakan penemuannya, ia lantas membuat sebuah surat wasiat yang menyatakan sebagian besar kekayaannya harus digunakan untuk mendanai penghargaan bagi mereka yang berjasa besar pada kemanusiaan dalam berbagai bidang. Penghargaan ini kelak dikenal sebagai. Pada tahun 1895, Nobel menderita angina pectoris dan ia meninggal karena pendarahan otak di vilanya di San Remo, Italia. Dalam surat wasiat yang dibuatnya, Nobel memerintahkan agar sebagian besar kekayaannya disisihkan sebagai dana untuk pemberian 5 hadiah tahunan kepada mereka yang selama tahun sebelumnya telah memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Hadiah-hadiah ini sebagaimana ditetapkan dalam surat wasiatnya adalah hadiah Nobel untuk fisika, hadiah Nobel untuk kimia, hadiah Nobel untuk fisiologi atau kedokteran, hadiah Nobel untuk sastra Inggris, dan hadiah Nobel untuk perdamaian. Pembagian hadiah pertama dilakukan pada tanggal 10 Desember 1901, hari peringatan 5 tahun meninggalnya Nobel. Kita hanya dapat berspekulasi tentang alasan Nobel menetapkan penghargaan yang menyandang namanya. Ia pendiam tentang dirinya sendiri, dan ia tidak menceritakan kepada siapapun tentang keputusannya pada bulan-bulan menjelang kematiannya. Nobel sendiri, bagaimanapun, tetap merupakan sosok yang penuh paradoks dan kontradiksi. Seorang pria brilian dan kesepian, setengah pesimis dan setengah idealis, yang menemukan bahan peledak kuat yang digunakan dalam peperangan modern, tetapi juga mendirikan penghargaan paling bergengsi di dunia untuk kelayanan intelektual yang diberikan kepada kemanusiaan.